kau memang wanita mempesona. Menikahi Qin Zheng si bodoh itu. Sungguh menguntungkannya. Begitu aku dapat saham grup Qin, aku akan segera membuang Qin Zheng itu. Nanti kita bisa hidup bersama. Omong-omong, Baru-baru ini negara Daxia punya konglomerat Zhao terbesar. Datang investasi ke sini. Mereka akan pakai 20 miliar untuk membangun proyek kota budaya. Ingat. Pastikan si bodoh itu Tanda tangan. suruh dia memindahkan. Perusahaan konstruksi. Haotian Group Qin. Atas namamu. Aku akan gunakan koneksi Agar Haotian dapat proyek ini. Baik. Semua menurutmu. Hahed. Bukankah kau suka sikapku yang menjengkelkan? Jangan bergerak. Itu. Asic. Kepalasan. Mana kepalasan? Kuburan mana dia? Anak kecil saja tak bisa jaga. Hari ini ku hajar kau. Nyonya, maafkan Tuan Muda. Sejak dia cacat mental, penglihatannya buruk, tak sengaja melukai Nyonya. Izinkan saya meminta maaf. Benda berharga itu, Dangga. kau harus tenang. Jika kau membunuhnya, Nanti. semua aset grup Qin akan disumbangkan. Kita tak akan dapat sepeser pun. Ayo kita pergi, Tuan Aigreku. Pesawatku. Nanti kubuatkan lagi. Pesawatku. Berdiri. Siapa bilang kau boleh pergi? Dokumen ini. Tanda tangan sekarang. Haushen. Perusahaan konstruksi. Saham. Penggelahan. Nak. Jangan pernah tanda tangan dokumen pengalihan saham. Siapapun yang menyuruhmu, jangan tanda tangan. Mengerti? Tidak boleh. Ayah bilang, jangan tanda tangan itu. Ayahmu sudah mati setahun. Sekarang ikut aku. Aku suruh tanda tangan, lakukan. Tidak. Ayah bilang, jangan tanda tangan siapapun. Kalian berdiri jika masih ikut campur. Keluar dari keluarga Qin. Tidak boleh. Besok jika ku suruh tanda tangan, kau harus menurut. Jangan paksa aku memukulmu. Jika bukan karena harta keluarga Qin ini, kau kira aku mau menikahimu? Ayo. Ambil alih. Haotian Construction. Tuan Muda. Sakit kepala. Pengusaha termuda di kota ini, jenius bisnis, menderita cedera otak saat menyelamatkan orang. Nak, ayah dibunuh oleh Dingana. Si jahat itu, hari ini akan kutunjukkan padamu. Lihat baik-baik, aku dan istrimu, bagaimana kami bermain. Nak, Qin Zheng. Lihat ini. Tuan Muda. Tuan Muda tidak apa-apa, jangan menakut-nakutiku. Tuan Muda. Tak kesangka diriku. Jenius bisnis keluarga Qin. Hampir tenggelam saat menyelamatkan orang. Kekurangan oksigen terlalu lama. Akhirnya jadi bodoh. Perempuan jahat. Ding Ana si jahat. Tunggulah giliranku. Keluarga Ding Dan Jiang. Akan kuhancurkan semua. Hancur dan keluarga tercerai-berai. Tidak bisa. Terlalu lama berpura-pura bodoh. Banyak posisi di perusahaan sudah disusupi. Harus dibersihkan sampai tuntas. Jika Ding Ana, si jahat itu mengetahui bisa terjadi masalah. Aku harus tetap berpura-pura bodoh, mengumpulkan bukti. Kepala rumah tangga San. Selama 6 tahun ini, kau sudah bekerja keras dan menahan banyak kesulitan. Tuan Muda. Apakah Tuan Muda sudah sadar? Mari. Aku sudah sadar. Tuan Muda. Akhirnya Tuan bangun. Tuan Muda. Almarhum Tuan pasti menyaksikan dari surga. Paman San, tenanglah. Aku pasti akan menghukum perempuan jahat itu. Tuan Muda. Ayo pergi. Paman San, segera beri instruksi. Hentikan proses transfer saham. Haotian Konstruksi. Si jahat ingin mengambil harta keluargaku. Takkan kubiarkan dia menang.
Ya. Segera hentikan transfer saham. Hautian konstruksi. Cuan muda. Dokumen pembekuan. Sudah. Akan segera dikirim. Pamansun. Duduklah. Cuan muda. Ini tidak pantas. Pamansun. Anda melihatku sejak kecil. Antara kita berdua tidak perlu formalitas dan terus mendongak. Berbicara itu melelahkan. Aku ingat ayah pernah memasang kamera pengintai. Apakah rekaman itu masih ada? Ada, Cuan muda. Semua rekaman sudah kusimpan. Dengan video ini bisa menjebak si jahat di penjara seumur hidup. Di penjara. Terlalu murah untuknya. Kalau begitu, beri aku salinan rekaman. Simpan juga untukmu. Baik, Cuan muda. Dan soal kesadaranku, jangan disebarkan. Aku tetap akan pura-pura bodoh. Supaya lebih mudah bertindak. Baik, Cuan muda. Semua sesuai perintahmu. Asalkan Tuan muda sudah sadar kembali. Aku tidak takut apapun. Qin Sheng, aku butuh uang. Qin Sheng, buatkan cek tunai senilai 50 juta untuk beli mobil sport. Tulia, cepat siapkan ceknya. Daystar Tuli, siapkan cek untukku. Suruh Butler Kamu, siapkan cek tunai untukku. Aku mau beli mobil sport. Jangan sampai aku ulangi. Butler, siapkan ceknya. Baik, Cuan muda. Nah, gini dong. Lagian keluarga Qin punya uang segudang. Kamu sendiri nggak bisa habisin. Mending, aku dan kakakku bantu kamu menghabiskannya. Oke? Ada apa ini? Saham Hautian Construction. Kok bisa dibekukan? Mungkin Haotian Construction sedang proses pinjaman. Pinjaman 5 miliar ini dijaminkan keluarga Qin. Kak Feng, ini kabar bagus. Tunggu cair dulu, baru kita transfer sahamnya. Uang ini, kalau nggak diambil, rugi dong. Bener juga. Jagoan emang kamu. Oh iya, Ling Yun Group akan ke Yuzhou. Bangun proyek Cultural City. Proyek ini harus kita ambil, baru bisa dapat untung gede. Jangan kasih Qin Zheng. Kalau gitu, besok malam Zhao Group ada jamuan investor. Kita harus ajak Qin Zheng ya. Ajak dia biar Qin Zheng jadi bahan tertawaan. Baru kelihatan pentingnya kamu di grup kan lebih bagus. Oak. Qin Zheng. Aku mau beli mobil. Kamu diam aja di rumah. Jangan maluin di luar. Jenius keluarga Qin. Kuma. Si imut yang suka bagi uang. Cuan muda. Jingqiang Perji. Di luar ada bodyguard kita. Telpon Bank. Batalkan cek itu. Mau pakai uangku buat beli mobil? Mimpi kali. Ketemu. Nona Bazaar. Orang yang nyelamatin dulu ketemu. Beneran? Cepetan tunjukin. Tolong. Jangan dekat. Sudah aman. Dango. Sebelum Serbatahan, dia jenius bisnis. Tenggelam. Jadi Dango. Iya. Udah dungu. Den. Sudah 6 tahun. Yuzhou. Grup Qin. Proyek Cultural City kita akan dibangun di Yuzhou. Betul. Ling Yun Group akan. Gelar acara investor di Yuzhou. Nona Bazaar. Harus hadir. Oak. Akhirnya ketemu si penyelamat. Meski dia dengil. Akan kujaga seumur hidup. Qin Zheng. Nanti di ballroom. Jangan bicara sembarangan. Lakukan apa yang diperintahkan. Mengerti? Jika kamu bicara sembarangan, aku bisa malu.
Hahat, akan kuhabisi kesombonganmu nanti. Bicara. Kamu bilang. Larang aku bicara. Baik. Patuh sekali. Sayang. Coba dari dulu patuh, kan lebih baik. Tak perlu sampai dipukul. Bukan? Manusia itu harus dipatahkan dulu. Kalau dipukul, baru mau menurut. Sudah larut. Ayo segera ke sana. Bicarakan baik-baik dengan mereka. Siapa tahu, ada peluang kerjasama. Qin Zheng. Ingat pesanku, diam di tempat. Jangan bicara sembarangan. Aruska Aku, Memangilmu, jenius keluarga Qin, atau putra sulung Qin. Tentu si jenius Qin. Dulu dia membantu ayahnya di pasar modal, menaklukkan segalanya. Membangun grup Qin DI Kota Yutsu. sebagai yang terbesar. Si jenius Qin dulu, kini apa? Sekarang, cuma anak manis. Grup Qin ini semakin terpuruk. Seperti matahari terbenam. Genius Qin. Katakan, Perusahaan mana yang potensial? Biar kami ikut investasi. Tentu saja. Daxiatech. Daxiatech. Saham Daxiatech. Empire de listing. Harganya jatuh, tak sampai 1 yuan. Peruzao, bernilai 100 miliar. Kini, kurang dari 1 miliar. Tak perlu tunggu gubernur dan manajer cabang Yuzhou. Masuk saja dulu. Aku harus segera temui Hinailematku. Baik. Si manis tetap manis. Mau paham pasar modal? Dulu di pasar modal, jago berperang. Sekarang malah memilih perusahaan bangkrut. Qin Zheng, kau masih mau mempermalukanku lagi? Sudah kukatakan berulang kali, jangan bicara sembarangan. Tapi kamu malah bahas saham lagi. Kalau masih bicara sembarangan, kehajar kau. Nyonya Jing, suami ini, lebih baik dorong langsung jatuh sampai mati. Selesai sekaligus. Nanti, grup Q bakal jatuh ke tangan. Memang Nyonya Jing, kamu mau suami ini. Buat apa? Tuan Jiang lebih cocok denganmu. Sekarang mati belum saatnya. Keluarga Jiang kami belum mencaplok grup Qin. Selamat Wan Jia. Grup Qin. Lambalone jadi milik Tuan. Tuan Jiang, tolong bantu lebih. Proyek grup Qin ini, jumlahnya tidak sedikit. Nanti, Kerjasama bersama. Qin Zheng. Ingat tidak, berani bicara sembarangan. Di rumahku bunuh kau. Kamu siapa? Presiden grup Qin. Qin Zheng. Jangantikat. Tidak apa-apa. Namaku Zhao 11. Kamu. Apakah kamu mengingatku? Tidak bisa. Tata letaknya belum selesai. Aku harus berpura-pura bodoh. Tidak ingat juga tidak masalah. Kamu datang ke sini untuk arsitektur Haotian milik keluargamu, kan? Ingin membangun kota budaya Yuzhou. Jangan khawatir. Kota budaya Yuzhou pasti akan kubiarkan kalian. Arsitektur Haotian yang membangunnya. Qin Zheng.
Mengapa cek ini dibatalkan? Membuatku malu di depan wanita. Lepaskan dia. Kamu membuatnya takut. Nona cantik ini, aku Ding Qiang dari keluarga Ding. Tidak tahu, harus memanggilmu apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Si imut ini. Kemarin aku memintanya uang untuk beli mobil. Dia memberiku cek, tapi hari ini aku baru sadar saat membayar. Cek ini sudah dibatalkan. Qin Zheng, ini adik kandungku. Kenapa kalau dia menghabiskan uangmu, beraninya kau mempermainkannya? Keluarga Ding Qiang ini sungguh malapetaka. Menikah denganmu, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang adikku ingin beli mobil, bahkan tidak mampu membayar. Beraninya kau memukulnya. Aku istrinya. Aku mau memukulnya, ya pukul saja. Apa urusanmu? Dari mana datangnya si imut ini? Apa mungkin tahu? Qin Zheng itu imut, jadi ingin juga mengambil keuntungan dari grup Qin? Ku berdeherya. Selama aku ada, tidak akan kubiarkan. Paesenia, kamu selalu begini, memperlakukan suamimu sendiri? Suami? Paesenia, dia bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Dulu ayahnya dan ayahku menjodohkan kami sejak kecil. Jika bukan karena harta keluarga Qin, bagaimana mungkin aku menikah dengan si imut ini? Mereka sangat jahat. Tidak hanya memukul penyelamatku, tapi juga ingin merebut hartanya. Aku tidak bisa membiarkan Qin Zheng menderita di tangan wanita ini. Qin Zheng, Jen Gantekut, ikut denganku. Aku akan membawamu pulang. Dasar imut. Berani mirbat berengkil. Kurang ajar. Nona cantik. Ini urusan keluarga orang lain. Anda sedikit Terlalu ikut campur, ya? Hari ini adalah Gubernur Yuzhou dan grup Ling Yun mengadakan acara investasi bersama. Anda membuat keributan di acara ini? Saya khawatir akan diusir. Menggeserku? Kau yakin? saya tidak berbakat, Dan grup Ling Yun memiliki hubungan yang baik. jika Anda bersedia, Kami juga tidak mungkin bekerja sama. Kalau begitu, saya ingin bertanya, siapa nama Anda? Kamu tidak pantas tahu. kamu. Qin Zheng, ayo pergi. Pulang. Terhenti. Kenapa cek ini dibatalkan? Kamu belum memberikan penjelasan. Aku tidak. Kamu tidak tahu? Quel obéis tu? Beriaku. Buat cek bar. Aku mau beli mobil sport. Aku tidak punya buku cek. Tidak punya buku cek? Nona muda. Mencari mat. Cek. Mulai sekarang, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Qin Zheng, aku akan membuat mati tanpa kuburan. Nona muda keluarga Zhao sudah tiba. Ya, baru saja menerima kabar dari sekretaris Nona meminta kita segera ke sana. Kali ini bertindaklah lebih cerdik. Buat Nona Zhao terkesan. Dengan begitu, proyek kota budaya akan jatuh ke Yuzhou kita. Tidak boleh membuat Nona Zhao menunggu lama. Orang-orang ini, di depan umum seperti ini, berani memukuli dan memarahi Qin Zheng. Entah berapa kali, mereka memukulinya secara pribadi. Qin Zheng menjadi seperti ini karena aku, baru menjadi imut dan menderita siksaan tidak manusiawi ini. Aku harus melindunginya. Camel. Apakah kamu tahu, ini acara apa? Berani melakukan kekerasan di depan umum. Nanti, setelah Gubernur Yuzhou dan orang-orang dari grup Ling Yun datang, aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Cantik. Karena kamu begitu cantik, aku beri kamu satu kesempatan. Kamu berlututlah. Dan minta maaf padaku. Jika tidak, Aku akan menggunakan koneksiku untuk membuatmu di Yuzhou tidak bisa bergerak selangkah pun. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kamu membuatku di Yuzhou tidak bisa bergerak selangkah pun. Harris Kepala. Nanti, setelah gubernur datang, kita lihat bagaimana kamu membantah. Gubernur datang. Tuan Gubernur, Anda datang. Di sini ada yang mengganggu acara, melakukan kekerasan di depan umum, dan bahkan mematahkan tangan adikku, Daipatan.
Anda harus membela kami. Benar. Ini, semua orang di sini melihatnya. Apa? Di acara sepenting ini, ada yang berani melakukan kekerasan. Siapa? Wanita ini. Berani sekali. Zhao? Tuan Gubernur, Anda belum membela adikku. Dia melakukan kekerasan di depan umum. Aku ingin dia memotong kedua tangannya sendiri dan memberikan kompensasi kepada kami. Biaya pengobatan sebesar 10 juta dan biaya kehilangan pendapatan. Bagaimana kelakuan adik APA kamu tidak tahu? Dia sudah terkenal buruk. Aku tidak percaya. Orang lain akan tanpa alasan patahkan tangannya. Di acara sepenting ini, kalian berdua tenanglah di sini. Kalau tidak, dalam sekejap, akan kubuang kalian. Governor. Gouverneur. Para tokoh bisnis terhormat. Saya mewakili Yuzhou. Menyambut Anda semua. Perjamuan ini, terutama untuk membangun kota budaya Yuzhou. Nona dari grup Lingyun, sedang dalam perjalanan. Mohon semuanya, tunggu sebentar. Demi proyek kota budaya, agar berhasil didirikan di Yuzhou, saya harap semuanya menunjukkan ketulusan dan rasa hormat yang kekal. Selamat datang, Nona. Saya hanya mewakili kota Yuzhou, 50 juta penduduk di sini. Saya sebelumnya berterima kasih kepada Anda semua. Kak Feng. Mengapa gubernur tidak peduli? Dengan masalah ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gubernur hanya ingin menjaga stabilitas acara. Sebentar lagi orang grup Lingyun datang. Berapa kaki yang ingin kau patahkan? Terserah padamu. Kak Feng memang yang terbaik padaku. Selama bertahun-tahun ini, Istremer selalu menindasmu seperti ini? Gubernur sudah datang. Kau masih berbicara padaku? Proyek kota budaya, masih ingin merebutnya? Terima kasih telah menyelamatkanku dulu. Aku mencarimu selama 6 tahun. Selama ini, kau malah menderita kerugian yang begitu besar. Aku benar-benar minta maaf. Jika bukan karena aku, kau tidak akan menjadi seperti ini. Semua sudah berlalu, ditemukan pun apa gunanya? Yang terpenting sekarang adalah proyek kota budaya Yuzhou. Aku tidak tahu apakah Jiang Feng itu berkata yang sebenarnya mampu membantu grup Haotian mendapatkan proyek ini. Jika bisa didapatkan, hari-hari grup Qi akan menjadi lebih baik. Dia ingin mencaplok konstruksi Haotianku, bermimpi. Konstruksi Haotian adalah hasil kerja keras ayah. Qin Zheng, bahkan jika kau imut, aku akan melindungimu sepanjang hidup. Nona Zhao ternyata akrab dengan Qin kesayangan, begitu akrab. Sayang sekali. Dia dulu adalah di pasar modal. Qin SI Genius Yang Mengemparken. Demi Nona Zhao. Kedepannya terhadap grup Qin harus lebih diperhatikan. Kesenggan. Jangan kira gubernur tidak peduli. Kau bisa seenaknya. Tunggu saja. Orang grup Lingyun datang. Akan kubuat kau menyesal. Menyesal? Hanya denganmu? Jika bukan karena menyedot darah grup Qin, grup Ding kalian, perusahaan kecil seperti ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Kau. Gubernur masih di atas. Jangan terlalu kehilangan kendali. Di wilayah Yuzhou ini, orang-orang yang terpandang. Aku mengenal mereka semua, tapi aku tidak tahu nama. Nona ini, Kelu Aga. Memiliki perusahaan apa? Apa urusanmu? Jangan cari gara-gara. Nona Zhao akan segera tiba. Grup Lingyun. Hubungan kami sangat dekat. Pada saat itu, aku mungkin akan mengambil nyawamu. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa dalam hubunganmu dengan grup Lingyun. Cukup dalam untuk mencabut nyawaku? Cepat hubungi orang-orang dari grup Lingyun. Wanita ini tidak hanya mematahkan tangan adikku, tapi juga mencoba menggoda pria manis ini, mengincar kekayaan keluarga Qi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tuan Wang. Apa kau baik-baik saja? Jen Gantekut, aku akan melindungimu. Wanita ini sangat berani.
Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian sebesar itu, berani menantang Jiang Feng dan Grup Lingyun. Dan kau, pria manis, jangan terlalu senang dulu. Nanti, ketika orang-orang grup Lingyun datang, dia sendiri akan kesulitan. Apalagi melindungimu. Tunggu sampai nanti malam. Akan kuhajar kau sampai mati. Nona Zhao akan tiba dalam 10 menit. Saat itu, aku akan lihat bagaimana kau bertingkah. Benarkah? Kalau begitu, aku tunggu. Oh ya. Kau Zhang Feng, Grup Jiangmu, yang ingin membangun kota budaya, dekorasi pintu dan jendela air dan listrik. Bagus kau tahu. Kota budaya, proyek pintu dan jendela air dan listrik. Itu aku yang dibangun oleh grup Jiangmu. Nona Zhao dan aku sudah sepakat. Selamat, Tuan Jiang, memiliki putra yang luar biasa. Semoga melahirkan putra seperti Jiang Feng. Ya, Tuan Jiang selama ini mengandalkan Tuan Muda Jiang di grup Qin mendapatkan banyak proyek. Semuanya tenang saja. Di masa depan, grup Jiangmu kami makan daging. Tidak akan melupakan kalian semua. Jika ada kesempatan, mari bekerja sama. Makan daging? Kulihat kali ini, bahkan sup pun tidak akan dapat. Siapaku? Berani sekali bicara omong kosong. Proyek ini, keluarga Jiang kami harus mendapatkannya. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Kak. Qin Zheng belum memberiku uang, lenganku patah. Suruh dia menandatangani cek untuk aku ingin membeli mobil. Tenang saja, jika dia tidak menandatangani malam ini, aku akan membuatnya lebih baik mati. Aku lebih baik mati? Saat itu, mari kita lihat siapa yang lebih baik mati. Jika bukan karena ini, Hao Tian Construction mendapatkan proyek kota budaya itu, aku tidak akan membiarkanmu sombong sampai sekarang. Qin Zheng, lihat kakakku, bagaimana dia akan menghabisimu nanti. Jika bukan karena kau masih berguna, kakakku sudah seperti membunuh ayahmu, akan membunuhmu juga. Xiao Qiang, jangan bicara sembarangan. Kak, aku tidak bicara sembarangan. Lagi pula, beritahu saja dia. Bagaimanapun, orang ini hanyalah pria manis. Apa dia bisa membalaskan dendam untuk ayahnya? Mungkinkah ayah Qin Zheng meninggal di usia muda? Dibana oleh wanita jahat ini? Tidak bisa. Tidak bisa membiarkan Qin Zheng terus bersama Ding Ana. Terlalu berbahaya. Qin Zheng, maukah kau ikut denganku malam ini? Aku akan melindungimu. Pinter. Qin Zheng, jika kau berani ikut dengannya, akan kubunuh kau hari itu. Dan kau, pria manis, akan kuhajar kau sampai mati. Kau, pria manis, mendekati Qin Zheng ini bukankah juga demi grup Qin? Ku beritahu padamu. Sayang sekali kau terlambat. Akulah Nyonya Grup Qin. Grup Qin, akulah yang berkuasa. Qin Group, dulu semua keputusan. Sekarang, keputusanmu tidak berlaku. Kau ingin merebut Qin Zheng dariku? Sekarang kau melindungi. Tapi percaya padaku. Aku bisa menghabisinya. Dia tidak akan melawan. Aku tidak mau pulang. Kau memperlakukan suamimu sendiri seperti ini? Apa yang membuat Qin Zheng begitu buruk padamu? Tidak ada. Aku hanya tidak suka melihatnya bahagia. Aku hanya ingin memukulnya. Qin Zheng dulu sangat berjaya. Seorang jenius investasi. Terkenal dari Yuzhou. Sekarang dia bodoh. Dan aku bisa melakukan apapun padanya. Ding Ana, kau akan mendapat karma. Retribusi apa? Tawaran saya kali ini. Yang digunakan adalah nama bangunan Hao Tian. Lihat saja. Apa ini? Ini ditandatangani oleh Qin Yan. Perjanjian transfer ekuitas. Arsitektur Hao Tian. Sudah milikku. Ini adalah industri keluarga Dingkang. Aku ingin bangunan Hao Tian memenangkan tender. Sepertinya tidak. Untuk membuat grup Qin hanya memenangkan penawaran. Kelompok Qin masih Qin Yan. Apa yang kamu ambil? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Saya menyarankan Anda sekarang masih patuh, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, Nona Zhao akan datang. Aku membiarkanmu merangkak keluar. Tidak tahu malu. Berkolusi dengan pria, mencoba membunuh suaminya, masih berpuas diri. Anda dan Kuno, apa perbedaan Pan Jinlian? Apa yang kau Kau dekat dengan pria ini. Tidak juga untuk kelompok Qin? Benar. Kau pikir APA yang baik? Imut kecil. Ternyata juga untuk properti Qin Yan ini. Itu sangat bagus. Saya pikir orang baik apa? Dan kau,
Tangguaku, dapatkan proyek kota budaya. Lihat bagaimana aku kembali dan membunuhmu. Raja. Kapan kamu tiba? Pedagang ini sudah berantakan. Ada pemukulan. Semuanya berdarah. Kau harus cepat. Datanglah ke kota. Siapa Yong berani? Berani dalam kelompok Lingyun kami. Perjamuan yang diadakan. Jangan khawatir. Saat kita tiba, tidak peduli siapa, aku akan memberikannya padamu. Bagus sekali. Tidak mendengar. Orang dari grup Lingyun segera tiba. Saat itu kau. Biarkan saya membuangnya. Saya menyarankan Anda untuk tetap sekarang. Berlihat dan minta maaf. Kalau tidak, bongkar dua lengan. Sangat sederhana. Jangan dekat. Aku akan membawamu di malam hari. Aku tidak akan membiarkanmu lagi dipukuli dan dimarahi. Dapat memiliki ponsel. Ada. Tidak benar. Dia adalah Nona dari grup Lingyun. Itu nomor ponsel saya. Kau menyimpannya. Nanti ya, aku akan membiarkan kelompok kita target menang. Setelah jamuan makan, aku akan segera membawa. Tidak bisa. Untuk membuat Haotian Building, hanya memenangkan penawaran. Ini akan membuat Dina Mereka Terrace sampah. Anda bisa mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak bisa. Saya ingin Haotian Construction memenangkan penawaran. Anda menandatangani Haotian Building. Transfer dokumen. Itu akan lebih murah. Harus, grup Kin bisa. Wanita ini sangat merepotkan. Apa yang bisa saya lakukan? Ini mengganggu rencana saya. Saya ingin Haotian Construction memenangkan penawaran. Jangan kelompok Ki. Jangan dekat. Ada aku. Nanti. Aku akan membawa. Mereka tidak akan menggertakmu lagi. Setelah saya, Dan by Arkan Jamenggertak, aku akan mengumpulkan bukti. Grup Lingyun ke. Bagus. Didu. Selamat datang. Maaf, terlambat. Tidak terlambat. Jamuan belum dimulai. Kita datang dulu. Proyek ini, Nona kami, sangat penting. Hadir secara pribadi, agaknya, Gubernur, sudah bersama kami, bicara. Dalam silakan. Raja. Saint-Gekesil. Anda baru saja mengatakan, seseorang membuat masalah di sini. Siapa Yong begitu berani di grup Lingyun saya, masalah di jamuan makan. Hanya satu, wanita yang tidak dikenal. Bawa satu. Penggawa yang luar biasa. Di asosiasi pedagang kita, ini pertarungan besar. Anda lihatlah tangan saudaraku. Semua terputus. Ini adalah pelanggaran hukum. Tidak ada yang ada di mata. Ya, saudara raja. Lenganku sekarang, tidak ada lagi kesadaran. Apa yang dia pukul? Lengan kakakku. Jelas. Wajah grup Lingyun. Dia gila. Wajah grup Lingyun. Siapa itu? Apakah bisa dimainkan dengan santai? Hari ini, tidak peduli siapa dia, aku harus membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Itu dia. Itu dia. Ya. Itu dia. Sudah berbalik. Berani di grup Lingyun saya. Sanye di situs. Datang. Raja. Anda lihat Anda semua berdiri. Dia ada di depan. Dia masih duduk di sini, tidak bergerak. Ini Heni Allah. Tidak ada seorang pun di matanya. Itu saja. Seperti dia, juga ingin memenangkan penawaran, hanya melamun. Dia memenangkan penawaran. Ini jelas di sini, menghancurkan lapangan. Hari ini, dia harus menderita. Kalau tidak, kupikir aku Lingyun Group. Mereka semua vegetarian. Apalagi yang ingin kamu makan? Jangan makan kue kecil. Maken. Imut kecil, sudah mati. Masih kue kecil ini. Ini bukan tanpa siapa-siapa. Apa ini? Kau berdiri di depannya. Dia masih di sini. Kue kecil. Arogansi. Berbalik dan berbicara. Wanita ini, ibu gila? Ini jelas, di depan umum. Langsung saja, aku melihatnya. Itu disengaja, menunda waktu. Ya, saudara raja. Wanita ini gila. Hanya berutang. Datang. Beri aku wanita ini menyeret ke bawah. Bagaimana dia menyilat? Tonggong orang lah. Hanya mematahkan tangannya.
Raja. Anda. Ragu apa? Apakah Anda tidak nyaman? Jika Anda tidak nyaman, aku bisa melakukannya untukmu. Aku harus membiarkan ini. Hinakita. Wanita dari kelompok Lingyun. Aku ingin dia membayar harga yang menyakitkan. Ya, kita bisa melakukannya. Buta Matamu. Itu. Raja. Raja. Anda. Apakah Anda memukul? Saya memukul orang yang salah. Kau harus memukulnya. Besar. Wanita muda. Nona. Baik. Wanita muda. Bagaimana dia bisa? Itu akan menjadi Nona Zhao. Nona Zhao. Bukankah itu datang bersamamu? Halo. Keberanian besar. Sebenarnya berkata. Nona kita. Itu pembuat onar. Mau makan apa saja? Ada APA, panggil aku kapan saja. Kau tidak bilang, kau harus mengusirku. Wanita muda. Tidak berani. Bingung kecil. Tanpa diduga, mereka berani melakukan ini. Sialan kecil. Jiang Feng dan Anda memanggil saudara. Dia juga mengatakan bahwa pada malam hari, kau sangat baik. Wanita muda. Aku tidak terbiasa dengannya. Aku hanya melihat beberapa. Hanya untuk bernegosiasi. Hal-hal untuk proyek kota budaya. Nona, Anda harus memeriksa. Dadeng, lemparkan dia. Jongkong. Wanita muda. Nona, beri aku kesempatan. Nona, aku salah. Beritahu kantor pusat, dipecat dari Manager Wang. Kepala Yuzhou, pilihan terpisah. Nona Zhao. Kita tidak tahu Tarzan. Tolong angkat tangan Anda. Orang-orang yang mengandalkan penghisap darah dari kelompok Qin, sangat kasar. Pemilik grup Qin, Xinyan, bagaimana Anda melakukannya? Tidak ada rasa malu. Cara melakukannya, tidak malu. Saya bangga. Dan kau, sebagai istri Qin Yan, tak hanya menganiaya suami sendiri, juga tak tahu malu. Pria Kale, juga ingin menggelapkan grup Qin. Biarkan Qin Yan menandatangani. Haoyan Construction Transfer Kitas. Aku bilang pada pembangunan gedung utama kali ini, bukan bangunan Haoyan, tapi kelompok Qin. Akan mati. Aku sudah bilang padamu, biarkan Haotian Building memenangkan tender, alih-alih membiarkan grup Qin memenangkan tender. Wanita, hanya saja, jangan dengarkan. Lupakan saja, pikirkan cara lain. Dan kalian menunggu. Selama saya Lingyun Group, suatu hari di Yuzhou, tidak akan ada kalian. Apa itu grup Jiang? Nona Zhao. Tolong maafkan aku. Berikan kesempatan. Berikan kesempatan. Nona Zhao. Nona Zhao. Jangan khawatir. Orang tak tahu malu seperti ini. Perusahaan mereka di Yuzhou kami tidak bisa mengemudi. Ya, Nona Zhao. Hal ini. Onda akan yakin jika Onda menyerahkannya kepada Mari kita berkema. Nona Zhao. Kelompok orang ini, kami sudah menonton. Tidak enak dipandang. Hanya saja kita tidak mampu. Berani marah. Tidak berani bicara. Nona Zhao, yakinlah, membersihkan grup Jia. Serahkan pada kami. Governor, baru saja lelucon ini. Ini akan merepotkan Anda. Nona Zhao. Tidak merepotkan. Aku hanya ingin tahu, Anda dan Qin Yan. 6 tahun lalu, aku tenggelam. Qin Yan berjuang untuk menyelamatkan saya. Tenggelam ke dasar air. Meskipun kemudian ditangkap, namun karena waktu mati lemas terlalu lama, baru menjadi sekarang seperti ini. Dia terkenal di Yuzhou, jenius investasi, menjadi seperti ini. Semua menyalahkan saya. Aku mencarinya selama 6 tahun. Kali ini saya datang ke Yuzhou secara pribadi, hanya untuk melihat dia. Beberapa tidak sopan. Maafkan aku. Tidak. Sifat manusia. Nona Zhao, Zentabo, Mengagumi. Qin Yan ternyata penyelamat Nona Zhao. Tidak heran Nona Zhao melawan Qin Yan. Jadi Priatin. Ini akan pergi. Grup Qin menurun. Sekarang dengan grup Lingyun. Dukungan. Ini seperti matahari dan langit lagi. Ternyata seperti ini. Tiniana, Sanggu. Dengan hati penjahat. Perut pria. Dia kecil dan imut. Lihat siapa yang luku. Tuan Muda. Sam teknologi Daxia. Akuisisi selesai. Sangat lancar. Nona Zhao. Bisakah pesta dimulai? Sudah siap untuk memulai, tapi ada beberapa lalat di sini. Ini menyebalkan. Betul. Menempatkan mereka beberapa. Lemparkan aku. Nona Zhao. Xinyan. Bahkan jika Lingyun Group melindungi Anda, aku juga istrimu, aku juga bisa makan mati uang dari grup Qin. Pada akhirnya masih akan jatuh tangan saya. Itu saja. Nona Zhao. Silahkan. Sekarang aku mengumumkan. Yuzhou, Dan Lingyun Group,
Kerjasama dan konferensi tender. Mulai sekarang. Kali ini bangunan utama Kota Budaya, kepada grup KIN, proyek konstruksi lainnya, oleh sekretaris saya, untuk mengumumkan. Pasar saham akan dibuka besok pagi. Menjual saham kami segera menguangkan. Saudara Feng, jangan khawatir. Meskipun proyek jatuh, kelompok Qin, tapi aku dari grup KIN, Nyonya Ketua. Uang yang dihasilkan oleh grup KIN, saya juga punya. Kita akan mengambil uang ini, membangun kembali kelompok Zhang. Juga tidak mungkin. Grup Lingyun membantu kelompok KIN adalah membantu kita. Qin Yan, dia lucu, bukankah kita berada di tangan kita? Baik. Ini bagus. Kau mencari malam ini. Qin Yan untuk menandatangan, lalu letakkan. Kota budaya proyek ini. Serahkan pada kami untuk melakukan. Baik. Semua mendengarkan Anda. Qin Yan, tidak bisa melarikan diri. Telapak tanganku. Kakak. Itu. Nona Zhao itu. Bawa Kilukion itu. Kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana dengan ini? Zhao 11 tidak mungkin selalu membawa Qin Yan, bisnis utama Lingyun Group, tidak di Yuzhou. Xiaoxi, dan tidak mungkin tetap di Yuzhou. Jika Qin Yan tidak pernah kembali, kita akan langsung kontrol grup Qin. Masih saudara yang cerdas. Tunggu besok pagi, kita akan langsung pergi ke grup Qin. Jika Qin Yan ini tidak muncul, saya akan menggunakan grup Qin Identitas New York. Mengambil alih grup KIN, proyek kota budaya, tidak masih jadi ketenggang kita? Kakak. Tapi besok pagi, aku tidak bisa mendapatkan cek. Aku tidak bisa membeli mobil. Anda berpikir tentang cara. Ini 50 juta, beli mobil. Namun, Uang ini, kita harus membiarkan Qin Ye keluar. Terima kasih, Feng. Apa namanya Feng? Teriak saudara ipar. Terima kasih, kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Adikmu menikah seperti ini. Tidak bisa menjadi. menantu perempuan saya dari keluarga Jiang. Ayah, Jangan terlalu khawatir. Selama Qin Yu dan grup Qin di tangan kita, bahkan jika dia Zhao 11, lalu bagaimana? Dia tidak akan menempatkan kita. Bagaimana dengan grup Jiang? Ya, Paman Jiang yakin. Aku dari grup Qin, Nyonya Ketua. Hak asuh Qin Yan juga di tanganku. Zhao 11 tidak mungkin selalu membawa Qin Yan. Pada saat itu, Qin Yan tidak masih jadi ketenggang kita. Pada saat itu kita di permukaan menjanjikan Zhao 11. Perlakukan Qin Yan dengan baik. Percaya pada Zhao 11. Tidak akan melawan Jiang. Bertindak gegabah. Bagus-bagus. Jika demikian, masalahnya tidak besar. Grup Lingyun lebih kuat. Bagaimana lagi? Belum merasa tidak berdaya. Feng Ji, aku permisi duluan. Apa di tangan? Ada bukti Ding Ana membunuh ayah Qin Zheng? Kita harus siapkan dua rencana. Kalau cara besok tidak berhasil, kita serahkan bukti Ding Ana membunuh ayah Qin Zheng ke Zhao 11 untuk minta maaf. Dengan ini grup Jiang bisa diselamatkan. Ayah benar-benar licik. Tenang saja. bukti. Sudah aku pegang. Sekarang grup Jiang kita akan selamat. Selain itu, Perempuan Berati, Ularini, bahkan mertua sendiri berani dibunuh. Keluarga kita tak berani menikahi perempuan macam ini. Kamu harus sadar. Ayah, Tenang saja. Perempuan ini cuma kumanfaatkan untuk rebut grup Qin. Setelah kuras habis, aku akan tendang dia jauh-jauh. Tender hari ini resmi berakhir. Selamat untuk semua pemenang tender. Pesta perayaan segera dimulai. Mau makan sesuatu? Atau mau minum apa? Aku ambilkan.
Kenapa dia terus ajakku bicara si bodoh ini? Sulit berpura-pura. Bisa menari? Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Qin Zheng, kondisimu begini, semua karena aku. Bahkan jika tak sembuh, aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Eyo. Malam ini, kamu tidur di kamar ini. Aku di sebelah, ada apa-apa panggil aku. Kalian berdua, jaga pintu kamar malam ini. Lendanji Qin Zheng, Nona Zhao tenang. Kami akan jaga nyawa Tuan Muda. istirahatlah cepat. Selamat malam. Pura-pura bodoh melelahkan. Ding Anna sudah pulang? Tuan Muda sudah kembali pulang sendirian. Tasnya biasa ditaruh di ruang tamu. Coba cari di ruang tamu. Periksa tasnya. Cek apakah ada dokumen transfer saham yang ketandatangani. Kalau ketemu, hancurkan dengan mesin. Setelah selesai, sembunyi di grup King. Aku takut perempuan itu akan menyusahmu. Baik Tuan Muda. Tapi Tuan Muda, Ding Anna bilang, kamu dibawa Nona Zhao. Dia akan ke kantor pusat grup Qin besok pagi. Tu Kambilali. Dia tak berat. Tenang. Besok aku juga ke grup King. Manager Sun Mana? D Mana Manager Sun? Kau telah ya? Ditanya kok dia Manager Sun Mana? Tidak, tahu. Pak Sun sudah pergi sejak pagi. Sekumpulan orang licik. Dokumen transfer Haoyan Construction telah menghilang. Keduga ini Yula Pak Sun. Apa yang harus kita lakukan? Biar saya pikirkan. Sudahlah. Hilang ya sudah, asal bisa kendalikan Qin Zheng. Bisa buat perjanjian baru. Mas Feng memang pintar. Saya berangkat sekarang, Gadong Haoshen. Tapi Pak San itu berani menyentuh barangku. Saya takkan membiarkannya. Tuan Muda, dokumen kemarin, transfer saham itu, sudah dihancurkan. Jika Ding Anna bertanya, katakan padanya, saya di grup Haotian. Baik. Tuan Muda telah sembuh. Saya tak takut siapapun. Hammond Sun, mengapa menangis? Tuan Muda, saya mulia. Anda duduk di kursi ini. Masih seperti 6 tahun lalu. Saya tak tahan. Tuan Muda, jaga diri baik-baik. Hammond Sun, andai bukan karena Anda, entah sampai kapan, saya akan ditindas Ding Anna tanpa henti. Tenang saja. Saya akan jaga diri. Dan juga jaga Anda. Baik. Pak Sun, berani sekali kau mencuri dokumenku. Di manakah sekarang? Di kantor direksi Haotian, Zhedong Yaotian. Tuan Muda juga di sini. Qin Zheng kembali? Baik. Tunggu saja. Ku bilang tunggu. Soal kesadaran saya. Jangan sampai ketahuan. Sekarang dengarkan apa yang harus dilakukan. Ingat baik-baik. Ini Tuan Muda. Dasar lisik, berani sentuh barangku. Ku hukum kau. Minggir, mau ku suruh keluar? Kaulah yang harus pergi. Dasar wanita jahat. Racuni ayah, aniaya Tuan Muda. Sekarang, kau masih berniat. Alihkan aset Tuan Muda, kau tak pantas masuk keluarga Qin. Buktinya mana? Tak ada bukti. Kau memfitnah. Sailor, Valley Qin Zheng. Grup Qin harus di bawah kendaliku. Sudah ku beritahu para direktur. Segera gelar rapat direksi. Lengsarkan Qin Zheng dari jabatan direktur. Dan ganakan dengan saya. Kau, dasar wanita jahat.
Qin Zheng. Beraninya kau benar-benar pulang dengan wanita itu. Di mana dia? Kenapa tak di sini? Sudah kuduga, dia tak akan selalu melindungimu. Sekarang kau jatuh ke tanganku lagi, akan kehajar kau. Berani sekali kalian. Tidak tahukah siapa pemimpin keluarga Qin? Minggir. Bodyguard ini orangmu, kau si imut. Sudah bertahun-tahun di Qin. Berani memberontak dan merebut kekuasaan? Dia hanya pelayan Qin. Otakmu bigo ya? Minggir. Ku bilang minggir. Dengar tidak? Minggir. Kita laluan. Berani melawan? Kakak Feng. Cepat panggil bodyguardmu. Hajar habis mereka. Terutama hancurkan si imut ini. Bodyguard Jiang tak bisa masuk. Zhang Feng, kau bersekongkol dengan wanita jahat untuk mencaplok aset grup Qin. Mimpi, kau sendiri susah bertahan. Kau kuma kepala pelayan. Berani ikut campur? Urusan keluarga Qin, mana bisa diatur oleh orang luar. Siapa kau? Kepala pelayan San. Grup Qin. Segera dipimpin oleh Nona Ding. yang jadi pemimpin, mengingat jasamu di grup Qin bertahun-tahun. Lebih baik, pahami situasi sekarang. Dingana, dia mau kuasai Qin. Itu mimpi. Urus saja dulu keluarga Jiangmu. Direktur, ada masalah. Saham kita anjlok. Banyak supplier mendatangi kantor grup kita. Selain itu, banyak mitra datang untuk membatalkan proyek kerjasama. Kenapa mendadak? Sekarang kau tahan supplier itu. Aku ke kantor sekarang. Cepatlah, Direktur. Mereka membawa banyak orang. Segera menerobos masuk kantor. Dan berita pagi dan internet penuh berita buruk tentang kita. Kapan pemegang saham grup Qin datang? Mereka harus cepat. Sebentar lagi, sudah di jalan. Naonya Ding. Grup Jiang kami bergantung padamu setelah jadi direktur proyek Cultural City. Harus segera serahkan ke grup Jiang. Nanti adakan konferensi pers. Umumkan hal ini. Saham grup Jiang akan naik lagi. Tenang. Direksi grup tidak puas dengan pendapatan Artahun. Sudah lama ingin mengganti direktur yang sekarang. Setelah jadi direktur pertama kuambil alih proyek Cultural City. Lagipula, milikku adalah milik Kak Feng. Akan ku selesaikan di rapat direksi. Mari kita lihat bagaimana grup Jiang bisa bangkit lagi. Si imut. Sedang apa? Dia bisa pakai HP juga? Lihat saham. Lihat saham. Kamu bisa analisa saham? Oh iya. Waktu di bankuet kemarin kamu bilang, Saham Daxia Tech itu akan naik. Gimana? Apakah naik? Si manis tetap saja manis. Dia pikir dirinya masih jenius investasi yang tak terkalahkan di pasar modal. Aku sampai tertawa geli. Naik. 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 Kamu beneran paham bursa saham? Jangan-jangan kamu mimpi? Kak Feng. Perkataan Qin Zheng, kamu percaya kalau dia bisa analisa saham? Grup Qin pasti nggak akan merosot begini. Sudahlah. Jangan buang waktu dengan si manis ini. Cepat panggil direksi untuk rapat grup Jiang kami. Sudah nggak bisa tunggu. Aku cek dulu saham kita. Sudah jatuh seberapa parah? Ayah. Kok bisa separah ini? Ani. Nggak apa. Masih bisa diatasi. Nanti siang, Saham kita pasti balik naik. Betul. Paman Jiang tenang. Kami akan gelar konferensi pers. Umumkan proyek kultural si diserahkan ke grup Jiang. Nanti saham pasti melonjak. Sambil itu, Paman bisa beli di harga Apa yang terjadi? Saham Dacia Tech. Kok tiba-tiba melap dari $1 naik ke 25. Dan tidak ada yang jual. APA.
Nggak mungkin ayah. Pasti ayah salah lihat. Gimana kamu tahu? Dasha Tech akan naik? Dari mana kamu tahu? Bagaimana prospek saham Daxia Tech selanjutnya? Cepat bilang. Saham Dasha Tech sudah nggak bisa dibeli. Ini, saham ini, benar-benar nggak bisa dibeli. Kalau kemarin malam beli saham Dasha Tech, untungnya minimal 30x. Sudah naik ke 27. Si jenius muda dulu telah kembali. Langsung bikin untung puluhan miliar. Qin Zheng. Cepat kasih tahu aku. Gimana kamu tahu Dasha Tech akan melonjak? Kalau hari ini kamu kasih tahu. Aku nggak mukul kamu. Masalah kemarin juga ku bersihkan. Semua sudah pada tahu. Sudah tahu. Maksudnya APA? 6 tahun lalu Dasha Tech fokus ke chip 3nm, meski rugi beberapa tahun. Tapi dari berita terakhir setahun ini, Daxia Tech pasti sudah berhasil. Manajemen mereka sengaja tutup-tutupi untuk beli saham murah. Lalu bangkitlah. Sudahlah. Mau tanya si manis, mana bisa dapat Informasi. Ayah. Aku ada ide. Gimana kalau kita beli saham sendiri? Manfaatkan harga murah. Beli banyak-banyak. Setelah konferensi siang ini, setelah selesai, harganya akan naik. Mungkin kita bisa untung besar. Kau benar. Cepat beli, berapapun yang ada di pasar. Kita beli semuanya. Kami sengaja kau beli. Jika tidak, keluarga Jiang bisa bangkrut. Nona. Kemarin Qin Zheng di acara investasi, prediksi saham Daxia Technology akan melonjak. Hari ini benar melonjak. Lihatlah. Benarkah? Qin Zheng benar bilang itu? Ya. Sudah kuhubungi orang di acara investasi untuk konfirmasi. Qin Zheng memang bilang. Tapi saat itu tak ada yang percaya. Semua menertawakannya. Sekarang tak bisa dibeli. Sudah terlalu tinggi. Harganya sampai 32 yuan. Tapi prediksi saja, tak ada arti. Dalam Qin Zheng sekarang, Pasty Tak Belly, saham Dasha Technology. Andai dia tak terganggu, Nona. Qin Zheng mungkin sudah beli. dia membeli. Sebelum pasar saham ditutup kemarin, seseorang membeli dalam jumlah besar saham teknologi Daxia. Dan ada orang lain, pemegang saham kecil Daxia Technology. Aku sudah menelepon untuk mengkonfirmasi dari keluarga Qin. Keluarga Qin. Maksudmu, diatur oleh Qin Yan. Wanita muda. Anda mengatakan Qin Yan apakah sudah normal? Atau Qin Yan, bahkan setelah konyol, masih sangat sensitif terhadap pasar saham. Kalau saja dia bisa pulih. Dia sebelumnya di Yuzhou, tapi jenius modal yang terkenal. Tapi aku melihatnya, status kemarin. Tidak seperti itu. Saham teknologi Daxia. Memandibli oleh keluarga Qin. Apakah mungkin Qin Yan berpura-pura bodoh? Kalau begitu saja. Benar. Apa yang kujelaskan pada apa yang harus dilakukan? Wanita muda, sudah ditangani. Perusahaan kami sekarang, pengepungan utama, Grup Ding dan Grup Jiang. Paling lama 2 jam. Mereka berdua, saham perusahaan, akan jatuh. Pria dan wanita yang menggertak Qin Yan. Aku akan membiarkan mereka membayar harga. Ayah. Aku mengambil rumah kita, semua dana, beli semuanya, saham Grup Jiang, sekarang, akhirnya datar. Aku baru saja menulis siaran pers. Konten adalah Grup Qin, menandatangani kerjasama dengan Grup Jiang. Konstruksi bersama, proyek kota budaya. Setelah menunggu Dewan Direksi kirim siaran pers ini, harga saham kami seharusnya segera bangkit kembali. Ayah. Saya pikir, kali ini sepertinya seseorang sengaja melakukan kosongan saham kita. Tunggu hari ini, setelah masa lalu, aku harus mencari tahu siapa itu. Sengaja menargetkan kami. Aku baru saja diberitahu. Direksi itu sudah naik ke atas. Tunggu sampai aku mengambil alih sebagai ketua dan segera mempostkannya. Kerjasama, siaran pers kota budaya. Bagus-bagus. Ani memang keluarga Jiang saya. Menantu perempuan di masa depan. Mulai sekarang dan seterusnya. Kelompok Qin itu milik Qin Yan ini tidak ada. Benar. Uang Qin di masa depan. Tapi kita semua.
Director. Kalian datang. Tidak tahu berapa banyak. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Hanya beberapa dari kita sudah dibahas. Setuju dengan proposal Anda. Anda menggantikan Qin Yan menjadi ketua perusahaan. Jika Qin Yan tidak setuju, kami keluar dari grup Qin. Qin Yan. Tidak mendengar. Jika kau tidak setuju, Mirka akan keluar dari grup Qin. Itu benar. Aku bisa mengumpulkan saham perusahaan grup. Tidak bisa. Ayahku bilang, aku hanya ketua grup Qin. Tidak bisa diganti. Ayahmu telah meninggal lebih dari setahun. Bagaimana dengan ayahmu? Sekarang bukan kau. Hal-hal yang tidak mau. Tuan Yang akan datang. Hasil pemungutan suara keluar. Aku akan menjadi ketua. Itu tidak mungkin. Ketua perusahaan, hanya tuan muda kita. Tidak ada yang bisa. Apa yang kau Apakah ini bagian dari pembicaraan Anda? Keluar dari sini. Anda tidak memenuhi syarat. Biarkan aku keluar. Aku hanya mendengarkan tuan kita. Imut kecil. Kau biarkan dia sekarang keluar dari sini. Atau akan kembali. Lihat aku tidak Saya tidak setuju. Ayahku bilang, saya mengambil perusahaan lebih dari 50% saham. Tidak ada yang bisa mengubah saya. Saya tidak setuju. Qin Yan. Ketua Yumem. Masih keluarga Qin Anda. Dia adalah istrimu. Dia tidak layak melanjutkan. Istri keluarga Qin Kap. Apakah saya layak atau tidak? Saya semua adalah istri Qin Yan. Kau baru saja mendengar. Jika ini tidak setuju, beberapa direktur ini akan dijual saham grup Qin. Bagaimana? Tidak ada yang bisa dikatakan. Beberapa direktur, tanpa basa-basi, kita akan pergi sekarang. Ruang rapat direksi. Qin Yan. Apa yang kamu lakukan? Jangan terburu-buru. Beberapa dari kalian keluar. Ini kalian. Di mana aku bisa tinggal? Di sini adalah dewan. Jiang Feng. Mereka semua bisa datang. Kenapa kita tidak bisa? Anda. Jangan pedulikan itu. Baik. Mari kita datang kali ini. Tujuan pembukaan dewan adalah dia dipecat. Menunjuk Anda sebagai ketua. Ini adalah bisnis. Mari kita mulai. Mengingat kekonyolan ketua Qin, tidak bisa membuat apapun keputusan yang efektif untuk perusahaan. Saya mengusulkan pemberhentian ketua Qin Ye. Semua orang angkat tangan. Baik. Karena 5 direktur, semua mengangkat tangan. Lalu aku mengumumkan pemberhentian Qin Yan. Resolusi sebagai ketua. Efektif. Saya menentang saham perusahaan saya lebih dari 50%. Satu suara veto. Kau harus jujur padaku. Apakah saya membiarkan Anda berbicara? Ayahku bilang, aku hanya ketua grup Qin. Tidak bisa dihapus. Anda, jangan. Orang bodoh kecil. 5 ketua ini. Juga untuk halo. Selain itu, Kau kecil yang lucu. kau tidak turun tahta. Perusahaan kami, bagaimana cara mengembangkannya? Nona Ding. Dia adalah istrimu yang sah. Kalian berdua yang jadi ketua. Bukankah semuanya sama? Bukankah itu? Itu saja, Qin Yan. Kau sudah bodoh. Bagaimana cara mengelola perusahaan? Jika kau tidak setuju, kita jual saja saham perusahaan. Qin Yan. Atau menerima saham kami. Atau keluar dari tahta. Tidak ada yang bisa dikatakan. Anda tidak selalu bisa. Mari kita berharap. Bertansi pada Anda. Tubuh imut kecil. Keluarga Qin Anda memiliki banyak uang. Mengakuisisi saham sejauh yang saya tahu. Menurut nilai pasar. Tapi lebih dari 10 miliar. Keluarga Qin kami mengakuisisi saham Anda. Tidak berbicara, lebih dari 10 miliar. Apakah Anda mengambilnya? Berapa banyak uang tunai yang dimiliki keluarga Qin Anda? Bisakah kita tidak tahu? Akuisisi. Akuisisi apa yang Anda ambil? Kapan keluarga Qin? Sekarang giliran pembantu rumah tangga. Apakah Anda membayar uang ini? Kau ambil. Berapa banyak uang? Keluarga Qin kami tentu saja kaya. Akun grup Qin. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Bagaimana saya tidak tahu? Akun pribadi keluarga Qin. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Bagaimana saya tidak tahu? Pembantu rumah tangga. Kau mernai. Menunda waktu. Saya menyarankan Anda cepat dan buat imut kecil ini keluar dari tahta.
Sekarang, penilaian teknologi Daxia sudah sampai 45 yuan per saham. Keluarga Qin kami memegang teknologi Daxia sekitar 400 juta saham. Harga pasar 18 miliar. Direktur, lihat, bisakah keluarga Qin kita membelinya? Tidak mungkin. Anda, keluarga Qin Anda, kapan saya membelinya? Begitu banyak saham Daxia Technology. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kau bilang, keluarga Qin kami, apakah ada uang? Beli di tangan Anda, berbagi. Ada. Itu bagus. Kalau begitu aku akan menyusun perjanjian transfer ekuitas. Saya tidak percaya keluarga Qin akan ada begitu banyak uang di akun. Jangan kalian, pengurus rumah tangga Sun Menopo, pembantu rumah tangga, tidak bisa menjadi penguasa keluarga Qin. If you ding. Benda ini tidak bisa membuat palsu. Keluarga Qin mereka memang ada teknologi Daxia, lebih dari 400 juta saham. Dan sekarang, saham Daxia Technology sudah naik. Tidak mungkin. Aku bertanya padamu, Kapan kalian membeli teknologi Daxia? Ini ada hubungannya dengan Anda. Anda. Sebenarnya, ini juga bagus. Uang keluarga Qin, bukankah itu uangmu? Sekarang kumpulkan saham keluarga Qin. Dan kau akan mendapatkan penyamaran, hak yang lebih besar. Bahkan jika kita, tidak pantas ketua ini, orang-orang di bawah ini, yang gandeng akan APA yang kau perintahkan. Itu benar. Bahkan jika aku tidak pantas, ketua ini, para manajer di bawah ini, dan mendengarkan saya, aku bisa mengarahkan seluruh pengoperasian perusahaan. Direktur yang terhormat, kalian harus mempertimbangkan. Apakah Anda ingin menjual saham di tangan kalian? Mari kita menjual. Qin Yan adalah imut. Sementara sekarang perusahaan itu baik, kita masih bisa menjual dengan harga bagus. Tunggu sampai perusahaan dilubangi. Kita tidak punya sepeser pun. Sejoyong Seyatau. Perusahaan sekarang memiliki banyak manajemen. Semua diganti oleh Miss Ding. Miss Ding berdiri di grup Ding, dan grup Jiang tidak memperhitungkan grup Qin. Saya bersedia untuk menjual. Kami juga bersedia untuk menjual. Baik, itu bagus. Kita akan kembali. Tidak ada minat. Aku tidak menyesal. Siap segera. Perjanjian transfer ekuitas. Baik itu. Dan perjanjian transfer ekuitas lainnya. Penandatanganan kira akan mengadakan konferensi manajemen senior perusahaan. Saat itu, seluruh perusahaan, dengarkan aku. Saat mereka menandatangani perjanjian transfer saham, aku ingin kau tahu, apa itu keputusasaan? Dengarkan aku. kenapa harus menunggu? Anda harus membuat manajemen. Kemarilah sekarang. Datang untuk berpartisipasi kali ini. Transfer ekuitas. Mereka datang sekarang. Mereka akan tahu, keluarga Qin sudah menguasai grup Qin, 80% ekuitas. Dan kau, sebagai istri Qin Yan, dia adalah wali yang sah. Ini adalah penerima manfaat langsung dari ekuitas. Hari ini, mereka tunduk pada Anda. Waktu terbaik. Masih Fong Fong Pinter. Saatnya memecat mereka. Orang-orang yang setia pada keluarga Qin. Sudah waktunya bagi mereka untuk tahu keluarga Qin. Siapa sebenarnya? Ketika, Rumah, Lakeuken, Master. Pinter. Sekarang kalian masuk. Ketua, kontrak untuk transfer ekuitas sudah direncanakan. Ketua Umum, baik Nyonya. Lihat saja, seluruh perusahaan, 8 manajemen puncak, hanya ada 2 yang mendengarkan. Apakah Anda bertanggung jawab? Ketua ini, apa gunanya? Semua orang, jika tidak, apa yang salah? Tanda tangani saja transfer. Cucu tua. Kenapa kau? Tuan muda Anda. Itu sudah lucu. Kau menyinggung MS Ding. Akhirnya sial. Atau dirimu sendiri. Laiha APA Tidak. Grup 5 Direktur. Sudah berbagi. Dijual ke keluarga Qin. Keluarga Qin kami sekarang memegang grup Qin 80% ekuitas. Kemudian perusahaan ini. Aku punya keputusan akhir. Benar. Dan kalian berdua. Sore ini, berkemas saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda sebelumnya? Kalian setia. Ini lucu kecil. Sangat bodoh. Perusahaan grup yang didirikan oleh Tuan muda. Kelompok ini, Ketua Umum, jadi ketua overhead. Kau melakukan kejahatan. Aku bilang kalian, apakah ada masalah dengan otak? Qin Yan sekarang menjadi apa itu? Dia akan berada di perusahaan. Sembunyikan kucing di luar. Dia masih bisa. Apa yang dibawa perusahaan? Anda mendukung Tuhan. Serigala berbahaya. Akan ada retribusi. Retribusi.
Apa retribusi? Hari ini aku gandakan gaji Anda dan kalian berdua hanya berkemas. Di mana harus membayar? Saya pikir ada retribusi. Kalian berdua. Tuan Muda. Sudah selesai. Bisakah dia mengerti? Anda mungkin juga memberinya lipatan. Pesawat kertas biarkan dia bermain. Sesuai dengan perjanjian, beri mereka uang dalam 3 hari. Ya. Oak, tidak ada yang salah denganmu. Keluar saja. Qin Yan. Tidak, Tuan Qin. Halo. Seperti Yang and Delihat. Baiklah, aku baru saja. Saya menonton pertunjukan yang bagus. 5 dari kalian. Itu semua, ikuti ayahku. Dibuat bersama, kelompok Qin. Semua veteran. Ayahku memperlakukan kalian dengan baik. Kalian, bersatu dengan seorang wanita. Datang dan berurusan dengan Oak. Keluar saja. Hal berikutnya. Ini grup Qin saya. Hal-hal internal. Saya menanggani sendiri. Antar tamu. Tidak, Tuan Qin. Beri aku kesempatan. Kami tidak mau transfer saham. Ini semua lucu, membingungkan kita. Dia dari perusahaan selama bertahun-tahun. Keluar, banyak aset yang ditransfer. Kita juga takut. Saham di tangan, menjadi tidak berharga. Tuan Qin. Perjanjian transfer ekuitas. Tidak bisa melakukannya. Kita salah. Ini semua lucu. Kau beri aku kesempatan. Tuan Qin. Yap, kami akan. Tidak ingin menjual. 5 tempat. Silakan pergi. Kalau tidak pergi, jangan salahkan saya nanti. Tidak. Tuan Qin, beri saya kesempatan lagi. Tuan Qin, saya tidak mau menjual saham. Dasar wanita licik, kau telah menghancurkan kami. Kau akan mati menjenaskan. Manager Yu dari Divisi Hukum. Tuan Muda Qin. Rilis pengumuman. Grup Qin. Putus hubungan dengan keluarga Deng. Dan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Untuk proyek kerjasama sebelumnya, lakukan audit. Kembalikan semua aset yang diambil dari grup Qin. Hasil korupsi kalian. Dan tuntut tanggung jawab hukum kedua grup ini. Baik. Tuan Muda, saya segera kerjakan. Qin. Tuan Muda Qin. Begini, kerjasama kedua perusahaan kita selalu berjalan dengan Adil, transparan. sesuai hukum. Mohon pertimbangkan untuk tidak merilis pengumuman. Benarkah? Zhang Feng. Perseteruan kita berdua baru saja dimulai. Tak usah buru-buru. Kita hitung pelan-pelan. Tidak. Tuan Qin. Ini semua gara-gara Ding Ana. Dia yang merayu anak saya. Anak saya bisa cari wanita mana saja. Mana mungkin dia mendekati wanita sudah menikah? Tuan Qin, mohon beri kami satu kesempatan. Pengumuman itu, jika sampai dirilis, grup Jiang kami akan bangkrut total. Apa katamu? Akila yang merayunya. Kak Feng, bilang sesuatu. Kita saling mencinta. Cinta apaan sih? Dasar idiot. Kau tahu. Tuan Qin. Saya salah. Ini semua gara-gara si idiot. Dia yang merayu saya. Saya hanya mohon. Jangan putus. Kerjasama kedua keluarga kita. Saya hanya mohon. Tolong jangan rilis pengumuman. Zhang Feng, awalnya kan kau yang merayuku, dan kau juga yang nyusul. Aku racuni ayah si idiot ini. Selama 2 tahun, kalian sudah ambil minimal 2 miliar dari grup Qin. Kalian main pembukuan palsu. Kirim dokumen aspal. Semua ini ulah kalian. Zhang Feng, dasar pengkhianat. Aku gebukin kau. Tuan Qin. Tuan Qin. Percayalah padaku. Zhang Feng, kalian berdua idiot. Sudah manfaatkan aku, sekarang mau lempar tanggung jawab ke aku. Dengar ya. Kau jangan mimpi, kalau mari kita sama-sama. Tuan Qin. Percayalah padaku. Oh iya, aku kasih tahu rahasia. Ayahmu. Ayahmu sebenarnya Dibunuh wanita ini. Asalkan Tuan. Asalkan Tuan. berhenti menyulitkan. Grup Jiang. Kami sengaja dipersulit untuk masa lalu kami. Masa lalu tidak dibahas. Saya bisa kasih bukti. Benar, saya serahkan buktinya. Tuan Qin. Tolong selidiki. Ini semua ulah wanita ini. Dia yang merayu anakku. Anak saya hanya jadi korban rayuan. Tuan Qin, saya tahu cara Tuan. Mohon kasihanilah kami. Beri kami kesempatan. Idiot. Kalian berdua idiot.
Ini semua ide kalian. Sekarang lempar ke saya. Sudahlah jangan, bohong terus. Tuan Qin. Betapa jahatnya dia, Tuan pasti tahu. Kami berdua jadi korban rayuannya. Saya mohon. Percayalah pada kami. Ini benar-benar drama pertarungan sesama penjahat. Zhang Feng. Jika aku jadikan aku sekarang, akan segera tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati lebih menyakitkan. Untuck Jiang Corporation. Kalian berdua, jangan lagi berpikir. Bahkan jika aku short sahamnya, Peiling Untong 100 lebih. Sedangkan hutang kalian, ayah dan anak ini, 10 turunan pun tak bisa lunas. Bahkan jika aku tidak membunuh para supplier ITU, akan tetap membunuhmu. Kami ayah dan anak, rela menyerahkan Jiang Corporation, beserta semua asetnya kepada Anda. Kami hanya mohon, beri kami ayah dan anak. Jalan untuk hidup. Bukti akan segera saya kirim. Zhang Feng. Sia-sia aku percaya pada dasar lisik. Sudah saya kirim. Aku yang bunuh ayahmu. Tapi semua karena hasutan mereka. Mereka punya bukti. Aku juga punya bukti. Qin Zheng, jangan lepaskan mereka. Mereka berdua sama lisiknya. Kau berani menyimpan buktiku? Turunkan itu. Ini salahmu sendiri. Tidak menjaga Tuan Qin. Kau sendiri yang memilih. Kemewahan ini, kau tak mau menikmati. Kau yang melakukan ini. Mengapa menyalahkanku? Dulu kalau bukan kau yang merayoku, apa aku mau bersamamu? Sekarang aku baru mengerti. Kau selalu punya maksud tersembunyi. Karena Jiang Corporation tak pernah bisa menyaingi Qin Corporation. Jadi kau manfaatkan aku untuk kalahkan Qin Corporation. Sia-sia aku percaya pada lisik. Kalian berdua sama liciknya. Diam kau. Kut ampar kau. Jangan berisik di hadapan Paising Sekelai. Baik. Tuan Qin benar. Setelah kami keluar, akan kami hajar dia. Mohon Tuan Qin. Beri kami jalan hidup. Benar, benar, Tuan Qin. Kami rela menyerahkan Jiang Corporation pada Anda. Hanya mohon, izinkan kami ayah dan anak meninggalkan kota ini. Mohon Tuan Qin. Beri kami kesempatan. Kumohon. Meninggalkan kota. Kau Binu Ayaku masih mau hidup? Untuck Jiang Corporation. Sahamnya terus anjlok. Sebentar lagi di bawah harga IPO. Lalu bangkrut total. Bahkan jika aku akuisisi Jiang Corporation kalian, harus tunggu sampai kalian bangkrut total. Kami salah. Maafkan kami. Aku mohon. Sungguh-sungguh kumohon. Maafkan kami, ya? Memberimu kesempatan. Dulu kau beri pilihan pada ayahku. Bawa Hillier. Pukul sampai babak belur. Serahkan ke pihak berwajib. Tuan Qin. Aku salah. Tuan Qin, aku benar-benar salah. Kumohon maafkan sekali ini. Tuan Qin, berilah kesempatan lagi, Tuan Qin. Tuan Qin. Ini salah kami semua, Tuan Qin. Dia ini benar. Dia yang menghasut kami. Jika tidak, kami takkan berani kianati Tuan Qin. Benar. YK. Dia yang menghasut. Memondia. Qin Zheng. Aku tahu salah. Demi status kita sebagai suami istri. Maafkan aku ya. Aku rela. Serahkan Din Corporation padamu. Kumohon selamatkan aku. Lepaskan aku ya. Manajer Sang. Kau yang urus keuangan perusahaan. Periksa dengan teliti. Hinam orang ini. Apakah ada korupsi di sini? Kereza, Ding Corporation, dan Jiang Corporation. Ada transaksi ilegal. Ditanggani mereka. Tuan Muda, tak perlu diperiksa. Mereka yang menanggani. Departemen Keuangan kami sudah punya bukti. Kalau begitu bawa mereka sekalian dijebloskan. Jumlah sebesar ini, kalian akan mati di penjara. Tuan Muda Qin, kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Kami bersedia menyerahkan Ding Ana, Berskangkel Dengen, Jiang Feng, Ding Chong, memindahkan aset perusahaan beserta buktinya. Semua akan kami serahkan. Tuan Muda Qin, kasihani kami sekali lagi. Sudah terlambat. Mengumpulkan bukti itu mudah. Apalagi laporan keuanganku sudah lengkap. Hang around. Tuan Muda Qin, tolong beri kami kesempatan. Selama 2 tahun pernikahan, terutama kau, setelah meracuni ayahku, kau selalu menyiksaku. Hari ini di rapat kau bahkan ancam membunuh. Sekarang kenapa ciut? Qin Zheng. Aku tahu salah. Harusnya aku menjadi nyonya muda grup Qin yang merawatmu dengan baik. Aku terlalu bodoh. Tertipu oleh Jiang Feng. Mereka, dari awal mereka, hanya memanfaatkanku. Qin Zheng, aku mohon.
Maafkan aku. Aku dipermainkan mereka. Membunuh ayahmu dan menggelapkan aset grup Semua Rencana mereka. Aku tak terlibat. Aku bersujud demi ikatan pernikahan yang pernah kita jalani. Lepaskan aku. Maafkan keluarga Ding. Kau tertipu. Sifat aslimu yang sebenarnya. Kita berdua tahu. Qin Zheng. Kau ingin bercerai. Jangan harap. Masih mau bertahan di posisi Nyonya Grup Qin? Selama aku tak menandatangani, kau takkan bisa bercerai. Saham grup Qin. Ada separuh milikku. Qin Zheng. Aku nyonya muda keluarga Qin. Kasus meracuni mertua. Jika sampai bocor, saham Qin akan ambruk. Sebaiknya kau pertimbangkan matang-matang. Apa maksudmu? Aku tak akan tanda tangan. Tidak. Aku menolak. Jing Anna. Dulu kau paksa aku dengan kekerasan. Pernah kau bayangkan ini? Sekarang situasinya. Tak bisa kau tentukan. Tanda tangan. Aku tidak mau. Tak mungkin aku tanda tangan. Serahkan ke Penggakara. Siap. Tuan muda. Untuk dia. Dan semua bukti itu akan diserahkan ke pihak berwajib. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Aku memukul dan mencacimu selama ini. Hanya masalah keluarga biasa. Tapi soal membunuh ayahmu, aku tak percaya Jiang Feng punya bukti konkret. Saat itu tak ada siapapun di dekatku. Kalian pasti hanya menakut-nakutiku. Ini pasti. Benarkah? Tahukah kau, sejak aku pura-pura bodoh, ayahku memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah. Kamera? Rekaman kamera jelas menangkap kau menyelipkan sesuatu ke obat ayah. Ditambah bukti Jiang Feng tentang pembelian racunmu dan riwayat chat konspirasi kalian membunuhnya. Kau pikir bisa lolos dari hukum? Mana mungkin di keluarga Qin ada kamera? 2 tahun aku di sini tak pernah kulihat. Ini pasti tipu muslihatmu. Pasti. Tak percaya. Akan kuperlihatkan bukti nyatanya. Bagaimana mungkin? Hancur. Semuanya berakhir. Tuan muda. Polisi sudah datang. Mereka telah menangkap keluarga Zhang dan 6 manajemen senior di perusahaan kita, sekaligus menyelidiki manajemen menengah yang melakukan korupsi. Selain itu, ada kabar terbaru. Orang tua Ding Ana dan adiknya Ding Qiang telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sekarang mereka mencari Ding Ana. Bawa dia pergi. Serahkan ke polisi. Hutang harus dibayar. Pembunuhan harus dihukum mati. Tidak. Qin Zheng, kumohon padamu. Aku benar-benar menyesal. Aku masih punya bukti kejahatan keluarga Jiang lainnya. Semua akan kuberikan. Kasahanan ayawaku. Bisakah? Tak ingin dengar perkelahian anjing kalian. Kalau ada yang mau diucapkan, laporkan ke Bawa pergi. Tidak. Qin Zheng, kumohon. Pembunuhan berencana. Aku bisa dihukum mati. Kasahanlah aku. Qin Zheng. Kalian pergi dulu. Hammondson, kenapa menangis lagi? Aku hanya tersentuh melihat balas dendam Tuan terwujud dan Tuan kembali memimpin Qin Group. Ini Mata Bahagia. Masih satu hal yang mengganjal, terus mengganggu pikiranku. Apa itu? Zhao 11 tulus padaku. Selalu merawat, bahkan mau bantu balas dendam. Takbol kuakali hatinya. Aku harus menemuinya. Tuan muda, sebenarnya malam ini adalah malam pertunangan Nona Zhao dengan yang Master Shangguan dari Chengzhou.
APA. Zhao 11 bertunangan, kenapa kabar sebesar ini? Tak kau beritahu aku? Hari ini juga hari pentingmu untuk hadapi Dewan Direktur dan Yuruzi Dingana serta kelompoknya. Khawatir mengganggu konsentrasi, makanya tak kusampaikan. Tuan muda. Apakah Tuan? Pada Nona Zhao. Siapkan segera pesawat ke Chengzhou. Prioritaskan kecepatan. Tolong aku. Kamu tidak APA, Jangantekat. Aku akan menjagamu. Jangantekat. Aku akan melindungimu seumur hidupku. 11-11. 11-11. Ayah. 11-11. Ada yang kamu pendam? Tidak ada. Biasanya kamu tidak begini. Jangan-jangan. Kamu tidak puas dengan Shang Guanyun? Aku. Shang Guanyun ini, kemampuannya memang biasa saja. Jujur saja, aku pun tidak terlalu menyukainya. Tapi kamu tak. Keluarga seperti kita harus sepadan statusnya. Meski keluarga Shang Guan tak setara dengan kita, tapi tidak terlalu. Apalagi Shang Guanyun. Orangnya bisa diandalkan. Aku mengerti, Ayah. Qin Zheng, andai saja kau tidak bodoh, pasti akan jauh lebih baik. Xia. Semua orang sudah menunggu. Kita menari bersama. Zhao 11. Kau sebentar lagi akan jadi istriku. Bolehkah aku? Menari bersamamu? Pazongan Yong Surazi. Tuan Shang Guan sangat sopan dan berpendidikan tinggi. Zhao 11 sangat beruntung. Yukin Zhaoxi yang beruntung, justru keluarga Shang Guan yang dapat keberuntungan. Dapat menikahi Nona Zhao yang cantik, cerdas, dan berpengaruh. Keluarga Shang Guan akan semakin maju. Xia. Xia. Maaf ya. Xia. Apa katamu? Maaf. Aku kurang enak badan. Xia. Bagian mana yang sakit? Biar aku periksa. Maaf. Maafkan aku. Aku istirahat dulu. Xia. Upakara Pertunangan. Sebentar lagi dimulai. Kau maukah imana? Qin Zheng. Qin Zheng, kau kenapa? Apa ada yang mengganggumu lagi? Hello. Qin Zheng. Xia. Upakara Pertunangan. Sebentar lagi dimulai. Paman sudah naik panggung. Ayo segera ke sana. Qin Zheng, kau dengar suaraku? Xia. Sedang telepon dengan siapa? Qin Zheng, kau baik-baik saja? Oh, itu Qin Zheng. Aku kenal dia. Anak grup Qin yang agak gangguan jiwa. Tuan muda Kit. Kata menikahi perempuan jahat. Kenapa? Waktu kau ke Yuzhou di acara investasi itu? Tuan Shengguan, tolong bicara sopan. Qin Zheng tidak gila. Qin Zheng, maafkan dia. Dia hanya salah ucap. Jangan dipikirkan. Qin Zheng. Cepat lagi. Tuan muda. Ini sudah ngebut. Jangantekat. Aku akan jaga kau seumur hidup. Cepat, aku yang tanggung resiko. Siap. Gaspol. Percepat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan untuk menghadiri acara tunangan putriku. Silakan nikmati hidangan dan minuman di meja. Xia. Aku tadi salah bicara karena terburu-buru. Maafkan aku. Tuan Shengguan Yun, aku peringatkan kau. Kalau bicara nanti, jangan sembarangan. Ya. Nona Zhao tercinta. Kita akan segera naik panggung. Tenang dulu, ya? Kalau dia tidak jadi bodoh karena aku, hari ini, orang yang bertunangan denganku, mungkinkah dia? Dasar bodoh. Qin Zheng ini. Apa sih kelebihannya?
Sampai kamu perhatian banget, kamu kan putri, keluarga Zhao. Tadi kamu nolak dansa sama aku. Sudah bikin malu di depan tamu-tamu. Malu sekali. Nona Zhao 11. Aku maafin, karena tadi kamu lagi sakit. Tapi sekarang, kamu malah demisi, pria beristri. Yang semua orang tahu. Sie imut. Sampai anggap tunanganmu kayak angin lewat. Apa katamu? Zhao 11. Aku sudah sabar lama-lama. Kok Chuan Shonggong ribut sama Nona Zhao? Masak sih? Ini kan acara Tuningan Marika. Zhao 11. Aku salah ngomong, dia cuma si imut gak guna. Ini pestanya kita berdua, Kamu malah demi. Sie imut. dan sama tunanganmu. Ribut melulu. Apa kamu nggak anggap aku sebagai tunangan? Sama sekali. Shang Guanyun. Minta maaf. Ngapa aku harus minta maaf? Si imut yang kamu sebut orang yang kujanjikan akan kulendang di selamanya. Aku takkan biarkan dia dihina siapapun juga. Kamu nggak merasa konyol? Kamu tunanganku, tapi di acara kita, kamu malah ngomong, mau jaga si imut selamanya. Semua orang tahu, dia itu, Sie imut. cuma si imut. Kamu nggak punya malu. Aku masih punya harga diri. Ulangi lagi. Apa susahnya ngulang? Zhao 11. Kira diri kamu siapa? Benar, keluarga Zhao emang kaya dan berkuasa, punya banyak duit. Aku akui. Nikah sama kalian, memang ada kepentingannya. Tapi kenapa? Keluarga Shangguan juga, keluarga elit nomor 1 di sini. Kami nggak sampai nurutin kemauan kalian. Shang Guanyun. Jujur saja, ini cuma pernikahan politik. Aku bisa toleransi. Setelah nikah kita jalan sendiri-sendiri. Tapi nggak kalau kamu terus terobsesi sama Sie. imut yang semua orang tahu. Zhao 11. Ini pengginan untukku. Chuan Muda. Di sini tempatnya. Acara tunangan baru mulai. Ayo masuk. Maaf, hotel ini privat. Ada undangan? Direktur Qin, teman Nona Zhao 11. Tidak boleh masuk tanpa undangan. Sudah bilang dia teman. Kok nggak ngerti situasi? Ada yang nekat masuk. Kamu mau mukul aku? Demi Sie imut? Zhao 11. Pikir baik-baik, status keluarga Qin nggak ada apa-apanya dibanding keluarga kami. Si imut itu, Huma. Sie imut tolol. kamu mau putus hubungan. Demi Sie imut? Diam. Apa aku kena titik lemahmu? Nona Zhao 11. APA ada masalah denken per kata anku? Mau kupanggilkan si imut itu? Ke sini biar semua lihat. Kelakuan memaluk anya seperti APA. Shang Guanyun. Kau ini carry masalah. Kenapa? Takut ya? Kau juga malu? Kau bilang aku memalukan? Siapa dia? Mirip. Sangat mirip. Mirip siapa? Mirip si imut dari keluarga Qin. TAPI Aura. Sepertinya agak berbeda. Qin Zheng. Qin Zheng. Dia adalah Si imut keluarga Qin. Yang Berani Mazuk Paksa. Itu kau kan? Berhenti. Dia temanku. Maaf, Nona. Pergi sana. Ya. Qin Zheng. Kenapa kau datang? Tadi telepon tak mau bicara. APA kau. Dibeli lagi? Bagus. Tepat waktu. biar kami semua mini aksikan. Kelemahan si imut Qin. Diam kau. Qin Zheng. Jangan dengarkan dia. Orang seperti dia, mulut anjing tak bisa keluarkan gading. Kau bukan si imut. Di hatiku, kau adalah pahlawan. Pahlawan? Siapa yang tak tahu si imut Qin? Dihajar istri jahatnya. Seperti anjing tiap hari. Sayangnya, istrinya tak datang. Kalau tidak, Bisa kami tonton. Si imut yang gemetar ketakutan. Benar kan? Si imut Qin ini memang tiap hari dipukuli. Aku pernah melihatnya. Tak tahu, Nona Zhao kenapa membela si imut ini. Untuk si imut, rela lapis, perjodohan setara, sangat disayangkan. Benar. Nona Zhao. Boleh tarian bersamaku? Ini kan si imut? Tak mirip sama sekali. Pantasan tadi aku merasa, si imut Qin beda. Jangan-jangan, dia sudah... Genius investasinya telah kembali. Qin Zheng. Kau sembuh?
Sungguh bagus. Zhao 11. Sadarlah, meski sembuh, lalu, keluarga Qin jatuh. Dibanding Shangguan, bahkan jari kaki tak sebanding. Jangan lupa. Pertunangan hari ini adalah kau dan aku. Nona Zhao. Pelea, menari denganku? Tunggu. Sie imut. Hari ini hari pertunanganku dengan Zhao 11. Kau datang. Di sini tak pada tempatnya. Bahkan ajak tunanganku. Menari. Ini keterlaluan. Ku kasih tahu. Tarian pertama Zhao 11. Hanya untukku. Maaf. Aku tak bisa diam melihatnya menikahi pria lain. Qin Zheng. Kalian. Sie imut. Pikir baik-baik. Resiko lawan Shangguan. Zhao 11. Jangan lupa. Dia sudah beristri. Sebelum datang. Aku sudah bercerai. Bercerai? Bercerai pun. Lihatlah diri asal-usulmu. Keluarga Qin, cuma keluarga kecil di Yuzhou. Tempat kecil seperti ini, hanya punya aset kecil. Dibanding keluarga Shangguan kami, sama sekali tak berarti. Dengan asetmu yang 5 miliar, berani merebut Zhao 11 dariku? Mau hancurkan. Akara pertunangan kami? Keluar. Pergi kau. Shangguan Yun. Diam kau. Diam. Yang harus diam, itu kalian. Nona Zhao. Kau sudah gila? Dilahirkan di keluarga elit. Seperti Zhao, apa kau tak tahu arti kesetaraan status bersama si miskin ini? Tak takut keluarga Zhao. Diejek seluruh dunia? Tuan Shangguan benar. Nona Zhao. Entah kena guna-guna apa. Bahkan jika Qin Zheng waras, tetap tak layak untuk Keluarga Zhao, termasuk keluarga terpandang. Keluarga Shangguan saja, hanya cukup layak. Dengan status keluarga Qin, bahkan tak layak mengikat sepatu. Qin Zheng tampang dan berkarisma. Tapi apa gunanya? Dengan kekayaannya yang minim, sama sekali tak berarti. Apa? Zhao mau cari menantu miskin? Sayang. Kau benar-benar. Masa tak malu di sini? Jika jadi kau. Sudah lama minta maaf. Lalu minggat. Jika tidak. Akan kuhancurkan grup Qin milikmu. Shangguan Yun. Sudah cukup. Telah kukatakan. Qin Zheng adalah pria yang kujaga seumur hidup. Takkan kubiarkan kau sentuh dia. Aku baik-baik. Tuan Shangguan. Keluarga Qinku memang tak set era Zhao dan Shangguan. Kami keluarga kecil. Tak pantas dianggap penting. Apalagi aku yang sudah bercerai. Tak layak untuk Zhao 11. Apalagi setara Shangguan seperti kalian. Untung kau tahu diri. Kukira. Kau tak tahu terima kasih. Tapi nilai diriku tak cuma 5 miliar. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Tuan Qin yang sudah bercerai ini untuk meminta pendapat. Apakah keluarga Qin yang bangkrut ini masih bernilai ratusan miliar? Grup Qin sudah dikosongkan oleh Ding Ana. Puluhan miliar sudah terlalu tinggi. Apa otak Qin Zheng ini masih belum sadar? Ini omong kosong. Kau benar. Baru-baru ini, aset grup Qin memang hanya puluhan miliar. Tapi sekarang aset grup Qin telah mencapai 24 miliar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hanya dalam beberapa hari, bahkan merampok sekalipun, takkan bisa mencapai ini. Di masa mudanya, Qin Zheng dijuluki jenius investasi. Mangkinka. Mustahil. Tadi saya lihat dia tenang. Meski dihina tetap diam. Tak tunjukkan emosi. Berkepala dingin. Seperti orang hebat. Tak disangka. Ternyata cuma pemuda tukang membual. Konyol. Qin Zheng. Apa kau gila? Masih belum sembuh? Mau ku carikan dokter terbaik, periksa baik-baik. Mungkin bisa sembuhkan penyakitmu. Tahukah kau Daxiatek? Baru-baru ini, grup Qin telah mengakuisisi penuh Daxiatek. Berdasar nilai pasar sekarang, investasi 400 juta awal telah mencapai 20 miliar lebih. Kau yang akuisisi Daxiatek? Tidak mungkin. Ini mustahil. Yang mengakuisisi Daxiatek, ternyata dia. Rupanya saat acara investasi, dia pura-pura bodoh. Dia sudah sadar lama. Baguslah. Meski keluarga Qin kecil, walau punya Daxiatek, tetap tak mampu lawan keluarga Shangguan dan Zhao yang triliunan. Tapi Tuan Shangguan, keluarga Qin, bukanlah bisa dihina sembarangan. Apa yang kuinginkan, meski itu keluarga Shangguan, tak inginku berhadapan denganmu. Anak ajaib, memang luar biasa. Hanya beberapa hari,
Nilainya sudah naik puluhan kali. Berikan waktu, pasti bisa sejajar dengan Shangguan dan Zhao. Qin Zheng ini sungguh mengerikan. Sie imut? Kalau dia imut, apakah kita lebih buruk darinya? Qin Zheng, Keponakan. Kau masih muda. Hal seperti Sukarola Begini tak bisa dipisahkan. Paman. Takkan kau urusi? Bagaimana caranya? Mau ku pisahkan kekasih? Hari ini hari pernikahan. Antara keluarga kami. Meski upacara belum selesai, Tapi Zhao Elf. sudah menjadi tunangan. Shangguan Yun. Si imut ini tiba-tiba muncul. Paman. Sebagai sesepuh, seharusnya tunjukkan wibawa orang tua. Kalau tidak, keluarga Zhao takkan punya muka. Tidak sia. Tunjukkan wibawa. Memang benar. Paman memang bijaksana. Saudara sekalian. Para tamu terhormat. Pernikahan Shangguan Zhao tiba-tiba diintervensi Qin Zheng. Lihatlah kepala keluarga Zhao, wajahnya murung. Qin Zheng tampaknya selesai. Kepala keluarga Zhao ini berkuasa besar. Perkataannya hukum, tak terbantahkan. Pernikahan yang dia tetapkan. Qin Zheng ini merusak acara tunangan. Takkan luput dari hukuman. Hari ini seharusnya hari Pertunangan Putriku. Terima kasih pada hadirin dan tamu terhormat atas kehadirannya. Yang menyedihkan Atiadala. Anak perempuan saya ternyata punya perasaan pada orang lain hingga menyebabkan kekacauan hari ini yang tak bisa diatasi. Pernikahan adalah urusan penting hidup. Harus ada kesepakatan dua pihak. Tuan Shangguan bukan jodoh anak saya. Karena sudah begini, maka saya Zhao Cheng umumkan di sini. Keluarga Zhao akan menjalin pernikahan dengan keluarga Qin untuk memenuhi keinginan anak saya. Apa aku tak salah dengar? Jangan ikut campur, diam saja. Ini pasti jadi berita utama besok. Paman. Apa maksud Anda? Bukan suruh saya tunjukkan wibawa kepala keluarga Zhao. Bukan keluarga Zhao bertindak. Tak perlukan pur Tonggang orang luar. Anak perempuan Zhao Cheng bebas memilih suami. Siapa berani menentang berarti melawan keluarga Zhao. Kenapa? Ada masalah? Tapi, keluarga Zhao tak boleh ingkar janji. Keluarga Zhao seharusnya menjalin hubungan dengan keluarga Shangguan. Ingkar janji? Rupanya, kamu pada keluarga Zhao banyak kecewa ya. Sudahlah. Hotel ini adalah milik keluarga Zhao, Shangguan Yun. Silakan pergi. Kalian. Penggawal. Tunggu. Aku pergi sendiri. Aku bisa pergi sendiri. Ayah. Terima kasih ya. Perbuatanmu ini hampir merusak reputasi ayahmu puluhan tahun. Terima kasih paman. Kenapa anak muda sekarang tak tahu sopan santun? Sebentar lagi akan bertunangan dengan Siksi masih panggil paman? Ayah,